Soalnya kan gue harus prepare buat tryout kan. Di situ lah gue tahu ternyata gue dijadiin cadangan gitu. Padahal belum mulai tryout kedua. Kenapa? Karena kita nggak usah ngomong terlalu detail ya. Tapi intinya mereka mau mainin pemain lain gitu. Meskipun sebenarnya gue ngerasa gue nggak lebih jelek juga dari dia gitu. Tapi akhirnya gue nggak masuk. Bokap gue juga waktu kesel banget sama pengurusnya. Dan gue dan bokap gue sepakat kayak tadinya kan gue kalau mau tetap jadi cadangan bisa bro. Nah tapi gue punya pride. Nggak terima. Gue nggak mau datang. Gue bilang gue keluar dari tim. Gue keluar. Nah pas banget gue keluar. Pas banget juga waktu itu lagi ada seleksi untuk masuk sekolah golf yang dibuat sama Pak Gita Wirjawan. Gitu. Namanya Ancora Golf Institute. Pas banget gue keluar, pas banget gue diterima di situ. Jadi pas banget semuanya. Jadi dulu nggak bisa beli bola driving, ada yang sponsorin. Kemudian masuk PON, dibiayain kan PON ada bulanannya gitu kan, bisa terus. Lalu masuk nggak terus di PON, terus ada lagi Ancora. Itu gue di Ancora agak lama, dari 2008 sampai 2013 gitu. Jadi tuh selalu ada jalannya ya dia sebenarnya. Selalu di jalannya. Tapi gue nggak bisa ngelihat tanpa ada usaha lu gitu. Benar. Pasang kacamata kuda, lu tetap datang tiap hari jam 7, Betul. jam 8, latihan terus. Betul. Kayak kalau di Indonesia kan turnamennya jarang. Jadi kalau lo lagi preparation tuh mental lo benar-benar harus kuat, karena kalau lo nggak kuat lo pasti berhenti. Kayak ngapain gue latihan buat apa, pasti gitu mikirnya. Dan waktu itu lu mikirnya kayak gimana? Mikirnya iya gue harus prepare terus, karena mimpi gue akan menjadi salah satu pemain terbaik di Indonesia. Iya. Terus anytime gue harus ready, karena gue nggak tahu turnamennya kapan ada gitu. Karir amatir gue sampai akhirnya tahun 2011 gue main SEA Games. Gue main SEA Games tahun 2009 pertama kali. Terus nggak dapet apa-apa timnya. Kemudian gue main lagi 2011, itu timnya dapet perak. Nah setelah SEA Games, pelatihnya SEA Games yang sekarang masih jadi pelatih gue itu bilang sama bokap gue, kayak saya nggak bilang saya bisa jadiin Rinaldi Tiger Woods ya, tapi saya ngeliat potensi yang bisa kembangin lagi dari diri Rinaldi gitu. Nah itu biayanya nggak murah waktu itu. Zaman dulu waktu gue baru lulus SMA, wah gue pernah bilang nanti kalau ada rezeki kamu papa sekolah di Australia ya. Dalam hati gue tahu itu lebih dari 50% itu nggak akan terjadi. Gue udah tahu, udah prepare, dan emang nggak terjadi. Nah setelah SEA Games, uang pembinaannya itu gue pakai buat ke Australia semuanya. Jadi kayak lo bayangin ya, dari tadi gue uang di rekening gue kayak dikit banget gitu, terus ada banyak banget, nol lagi. Tapi gue pakai emang buat supaya gue bisa investasi grow juga. Gitu. Lu udah mikir sampai ke sana waktu kecil lo? Yes, dia ajarin sama bokap nyokap gue kayak gitu. Itu investasi, go, dibilang gitu. Jadi udah gue kesana, dan gue jadiin contoh sama anak-anak Australia. Kayak kalian tinggal di samping lapangan golf aja males. Ini anak-anak ini yang di Indonesia, mereka bayar sekian, jauh banget traveling ke sini, jauh dari keluarganya mau gitu. Di situ gue belajar untuk latihan yang bener gitu. Maksudnya bener bukan cuma keras bro, yang penting, karena kalau mau jadi pemain yang lebih bagus lagi harus detail, semua yang kita kurang harus dilatih. Tapi kita juga harus tahu cara latihannya gimana. Nah, di sana itu gue baru dapetin cara latihan yang bener, yang bisa bikin gue nextnya jadi sampai juara, sekarang gitu. Oke Di, masuk ke cerita profesional. Yes. Latihan lu sebagai pro beda nggak sama yang junior, dan gimana tuh susahnya? Dulu gue latihannya pas gue udah dari Australia itu gue dikasih beberapa program kan. Nah programnya itu kebanyakan di short game. Di tempat short game tuh gue bisa lama banget bro. Tapi bedanya sama yang dulu waktu gue lagi awal-awal amatir itu gue gak punya program. Gue cuma dikasih tahu doang sama Steven.
ya seadanya aja. Tapi kalau ini udah ada, jadi kayak udah dikasih tahu kalau masih jauh dari turnamen latihannya kayak gini, kalau di tengah-tengah turnamen mau turnamen latihannya kayak gini, kalau udah lagi minggu turnamen latihannya gini, beda semua bro. Nah itu gunanya buat supaya lo pas turnamennya persis lo ready banget. Ya dulu pernah Angga Malik pernah main di BSD, terus dia main setengah 7. Jam setengah 7 tuh gue udah di green. Pas dia selesai main gue masih di green, pas dia pulang pun gue masih latihan. Dan itu gue nggak makan sama sekali, jadi gue cuma makan cemilan doang karena memang guru gue ngeset latihannya itu nggak boleh makan supaya kita mengkondisikan diri kita persis sama seperti kayak kita di lapangan. Jadi kalau mau makan ya yang bisa langsung cepet aja gitu, pisang atau biskuit. Yang semua orang penasaran, kan lu latihan sendiri nih, pulang dari Australia pasti latihan sendiri dong, dari pagi sampai sore. Yes. Itu gimana cara lu disiplin diri lu sendiri, Di? Dari sana udah diingetin kalau misalnya ngasih program buat mereka itu gampang banget. Dia bilang, gue bisa email lo, gue bisa WA lo, gue bisa ngingetin lo, bisa. Tapi kan nggak mungkin ngingetin terus. Nah jadi challenge-nya itu sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri, kemauan. Makanya tadi gue bilang kalau mau serius di suatu bidang ya harus cinta dulu sama si bidang itu. Kalau nggak nanti jadinya terpaksa ngelakuin. Kalau lu sesuka itu lu pasti cari cara, lu pasti rajin ngulik gitu bahasanya. Untuk dapetin pukulan atau gambar atau apapun hal yang lu pengen achieve di bidang itu. Susahnya pasti beda dong, Di. Lu sebagai profesional, lu sebagai junior atau amatir, dan lu sebagai yang main-main coba-coba aja gitu. Susahnya tuh bedanya di mana, Di? Coba. Susahnya main golf profesional itu kayak lebih kayak ada yang pernah nulis di buku golf, kayak main catur tapi fisik lu juga di challenge gitu. Iya. Lebih ke pressure ya sih menurut gue. Kalau mukul semua orang bisa mukul kok. Makanya nggak banyak yang bisa bagus di pro karena ya nggak banyak yang bisa main under pressure gitu bro. Berarti gue tebak kesulitan lu, hal yang paling susah waktu selama lu jadi profesional golf itu adalah menempa under pressure-nya itu. Iya, under pressure tuh berat banget. Dan kalau mau tahu gue awal-awalnya gimana di pro, gue itu turn pro kan awal November tahun 2012. Susahnya main golf profesional itu kayak apa ya? Kok diibaratin mungkin kayak gambling kali ya bro ya? Atau bisnis juga bisa ya, kita taruh uang, tapi uang itu harus balik lagi, bahkan lebih dari yang tadi kita udah keluarin gitu, udah invest gitu. Maksudnya yang dikeluarin itu kan ya biaya latihan, biaya pendaftaran turnamen. Kalau main turnamen serius tuh ada 4 hari, lo harus lolos cut 2 hari dulu, baru lo bisa dapet duit. Nah, kalau enggak berat. Nah di tahun 2013 tuh gue full season. Di situ gue finish nomor 26 bro. 26? Gue kecewa banget. Maksudnya kalau mungkin kayak orang-orang yang susah lolos cut gitu di satu turnamen, mungkin dia udah happy gitu. Tapi buat gue kayak yang tadinya gue one of the best di Indonesia waktu amatir, gue 5 besar lah bisa dibilang. Every time gue turnamen ya gue kecewa. Temen-temen gue yang dulunya top 5, ya di situ top 10 or top 5 gitu di pro. Tapi gue enggak. Lu malah menurun? Karena kan gue lupa, di pro itu kan isinya ya bekas-bekas timnas semua udah jadi pro. Ya orang-orang itu meskipun udah berumur ya jago-jago loh gitu. Dan mereka juga pengalamannya kan lebih banyak dari gue kan, jadi lebih matang. Nah di situ gue ngeliat kayak, oh ya gue belajar banyak juga di tahun pertama gue, nanya-nanya sama senior gue gitu. Sampai gue dapet lah sedikit-sedikit gimana sih caranya biar main better. Waktu selama lu pro, ada nggak momen-momen yang leading to that moment yang lu struggle banget sampai lu question everything lagi, terlebih lagi value lu tadi? Gue ngerasa kayak mungkin gue akan tetap main, tapi kayaknya gue akan fokus di ngajar aja deh, soalnya kayak ini nggak make money gitu. Nah benar-benar di turnamen terakhir pas gue udah ngomong sama semua orang, udah ini turnamen terakhir gue gitu,
gue main serius. Sisanya gue ikut-ikut aja gitu. Sampai akhirnya ada lagi seleksi. Kebetulan gue ngerasa dicurangin lagi, bukan ngerasa dicurangin, gue dicurangin sama satu rule yang bikin gue jadi gak masuk seleksi ke turnamen itu. Oke. Balik lagi, ada jalan nih. Temen gue pull out, gue masuk. Gitu, tapi bagusnya gue gak masuk karena rules itu. Ya dia bikin gue jadi marah lagi. Gitu. Dia nge-trigger gue. Waktu itu yang ada di situ tuh si temen gue Andrew Wirawan. Andrew lihat gue semarah itu bro. Gue semarah itu, dia sampai takut dia ngeliat muka gue karena gue semarah itu waktu itu. Kayak, kok lo gituin gue sih? Gitu. Itu menurut gue gak fair. Bahkan pas lagi pengumuman aja gue tinggalin mejanya. Kayak, gue gak peduli sih. Lo mau nganggep gue kayak gimana, gue gak peduli. Kayak menurut gue ini gak fair. Terus gue keluar, terus gue kayak langsung latihan lagi. Dan pas gue latihan itu, sambil marah-marah, gue ambil mukul kenceng-kenceng gitu. Sambil gue latihan itu, gue inget banget dalam hati gue kayak, lo gak bakal bisa giniin gue lagi. Sampai akhirnya gue menang di pro gitu, menang individually ya. Pas gue menang pertama kali itu, lawan gue ya jauh lebih kelihatan lebih berpotensi untuk jadi juara. Satu Andrew Wirawan, satu lagi waktu itu William Syahudin. Yeah. Yang satu dua-duanya mukulnya jauh. Yang satu pernah menang Junior World di situ, si Andrew, si William pernah menang PON individually. Ya udah jauh lebih bagus dari gue harusnya. Tapi di situ gue yang menang. Dan impian gue dari dulu, gue pernah berandai-andai gitu. One day gue pengen deh menang turnamen. Gue sendiri yang main under. Di situ gue sendiri yang main under. Gitu. Kok gue bisa menang, aneh kan? Maksudnya pas gue udah mau nyerah, kok gue malah menang. Malah 2 kali gue menang tahun itu. Yang satu lagi Indonesian Golf Tour Final itu 30 besar terbaik Indonesia dikumpulin jadi satu. Gue malah menang di situ. Kenapa gue bisa menang? Karena balik lagi. Karena gue udah pasrah. Pasrahnya beda kayak dulu. Pasrahnya itu sebenarnya lebih kayak gue udah berusaha sebisa gue. Jangan dipaksa lagi. Jangan kayak diri lo sendiri tuh jangan ditakut-takutin gitu. Jadi jangan kayak lu udah ini ya, lu udah latihan keras nih, jangan sampai gagal. Bukan kayak gitu caranya. Lu udah latihan keras, lu udah ngelakuin part lo. Sisanya itu terserah yang di atas, bro. Lu tinggal enjoy aja, lakuin aja udah. Apa sih karena kalau udah jadi profesional, lu nggak ada muter balik lagi nih sekarang. Yes. Ya kan? Lu udah harus fokus, udah harus luangin semua waktu lu buat golf nih sekarang. Apa sih menurut lo yang dibutuhin untuk jadi seorang atlet, apalagi ya profesional golfer gitu? Menurut lo apa, Di? Mau profesional di bidang apapun ya, lo harus cinta dulu sama bidangnya menurut gue. Oke. Cinta itu bukan kalau lagi enak aja, kalau lagi mainnya lagi bagus aja gitu. Atau kalau misalnya jadi pelukis, bukan ketika lo lagi bisa bikin gambar bagus aja, tapi ketika lo lagi stuck sama idenya, ya lo harus figure out gimana caranya biar dapat ide yang bagus lagi, biar lo bisa bikin lukisan yang bagus lagi. Pasti justru itu seninya mencintai bidang yang lo sukain. Jadi kata kuncinya adalah keinginan gue. Seberapa besar lo ingin itu? Benar, seberapa besar gue pengen, terus gue benar-benar harus ngebayangin juga ya, karena waktu gue inget waktu gue mau main PON itu gue disuruh gambarin apa aja yang gue pengen. Nah, gue gambar 7 emas, akhirnya dapet kan, timnya dapet 7 emas. Terus gue gambar, gue masuk cover majalah, nggak lama setelah itu. Terus gue pengen mobil, gue dapet mobil. Yang ngajarin gue untuk selalu positif tuh guru gue waktu di Australia. Gue ada 2 guru kan, satu guru swing, satu guru mental. Nah emang gak gampang sih sama si guru mental gue itu. Apalagi dulu dia bule banget bro. Yang gue bilang bule banget karena satu pelatih gue yang pelatih swing gue itu, dia masih ada turunan Singapura. Nah, sedangkan si pelatih mental gue tuh ya pure bule. Jadi benar-benar kayak dia gue lo gitu, nggak peduli banget. Kadang-kadang nggak pakai hati kalau ngomong, keras banget gitu. Tapi satu pelajaran yang bisa gue ambil dari si pelatih mental gue itu, dari segala hal yang
kita laluin, kita pasti bisa ngambil positifnya, sejelek apapun yang kita lewatin. Oke. Nah kalau kita udah bisa ngambil positifnya, berarti apa? Berarti kita bisa nerima gitu. Jadi kata-kata yang paling sering gue denger dari pelatih mental gue itu, kita harus bisa nerima. Apapun itu. Apapun itu, lo main bagus, ya lo terima. Lo main jelek, ya lo terima gitu. Walaupun susah. Walaupun susah. Kalau main bagus, kalau main jelek terima, lo pasti, oh iya benar juga. Tapi kalau gue bilang main bagus, kok terima? Tau nggak orang yang main bagus nggak terima kayak gimana? Biasanya udah main bagus, terus masih yang dicari negatifnya juga. Tadi harusnya kalau gue pelatihnya bagus, bisa main lebih better. Iya. Ada kayak gitu, bro. Yang dicari jeleknya terus. Harusnya enggak. Kita once in a while emang harus ada puasnya sama result yang udah lebih better sebenarnya dari yang sebelumnya. Berarti kalau gue boleh ngomong, nggak ada ekspektasi sama sekali dong? Ekspektasi direndahin aja. Ekspektasinya direndahin? Direndahin. Karena makin keras kita kerja kan juga otomatis ekspektasinya makin lebih tinggi. gampang naik ya. Kalau ngomongin pro, mentalnya pasti beda kan? Contohnya ya, kayak orang-orang ngelihat lu, wah ini pro nih, pasti jago gitu. Itu sebenarnya mempengaruhi lo nggak sih? Dulu iya sih. Tapi kalau sekarang ya lo bisa lihat dari postingan story gue juga, kalau lagi mau turnamen gue nggak takut untuk posting skor gue gitu. Meskipun gue tahu timingnya bro ya. Kadang gue nggak posting sebelum gue turnamen kalau misalnya skor sebelum mainnya kurang bagus gitu. Yeah. Tapi gue akan posting setelah turnamen. Dan itu bisa jadi pelajaran buat semua murid gue kan. Kayak ya mau pro kayak mau amatir, elit amatir kayak kalau misalnya nggak latihan aja sih, nggak bagus aja gitu. Tetap aja lo harus latihan. Dan kalau misalnya memang gue fail pas yang turnamen yang gue udah post terus, gue pasti kasih tahu kenapa fail. Ada alasannya gitu. Jadi kalau misalnya, makanya gue selalu agak vokal sama teman-teman gue yang pro juga. Gue nyuruh mereka main karena apa? Karena menurut gue mereka bisa improve. Dan itu akan nolong diri mereka gitu untuk kehidupan sehari-hari. Mereka nggak mau ikut karena mereka takut aja dilihat muridnya, atau ngerasa udah nggak bisa improve lagi. Tapi ya kalau lo ngerasa nggak bisa improve lagi, terus kenapa lo percaya lo bisa bikin orang improve yang orang baru belajar, ya kan? Orang kita main dari kecil gitu. Harusnya semua orang punya room for improvement sih menurut gue. Metode apa sih yang selalu lu kasih tahu ke anak-anak lu gitu? Mentalnya seperti apa gitu? Mentalnya gue selalu kasih tahu mereka jangan mau kalah. Jangan mau kalah? Gue selalu ngebentuk jiwa kompetisi ya. Dari sejak dini gitu, jangan mau kalah. Gue kalau ngelatih murid-murid gue, mungkin kadang ya udah hampir semua murid junior gue bikin nangis sih. Itu udah pasti. Karena gue gak mau, bukan nangis asal gue bentak-bentak, nggak jelas ya bro. Yeah. Tapi gue bikin, kalau lu miss, nantinya lu bakal, nggak dapet duit gitu. Jadi gue kasih kayak ada punishment-nya, kayak misalnya kalau lu nggak masuk lu lari gitu. Ya lu tahu kalau lu nggak masuk, lu nggak bisa afford itu. Kalau lu nggak mau lari, ya lu harus figure out caranya gimana biar lu nggak lari gitu. Jangan coach gitu, jangan malah begging untuk dikurangin ininya, malah bakal gue tambah kalau kayak gitu. Jadi kalau gue tangkep itu, lu selalu nggak mau kasih tahu langsung. Dia harus cari sendiri, dia harus mikir sendiri. Pasti. Tapi lu tempa lo dari sisi mentalnya gitu. Pasti. Dan itu yang diajarin sama pelatih gue juga. Dan yang selalu gue ingetin, yang beda dari guru-guru gue dulu sebelum gue ketemu guru gue yang di Australia. Guru gue yang di Australia selalu bilang yang realistik aja gitu, alasan-alasannya. Kayak salah satunya, kenapa kita nggak boleh marah ketika kita lagi ngelakuin drill putting yang banyak banget terus nggak masuk sekali, terus harus ngulang lagi gitu. Yeah. Terus kan kita lama-lama kesel kan, karena ngulang-ngulang terus nggak berhasil. Kenapa kita nggak boleh kesel? Karena guru gue bilang gini, kalau dulu guru-guru yang di Indonesia bilangnya kayak, ya lo nggak boleh miss gitu. Kalau miss lo kalah, udah gitu, simple. Kalau ini beda, dia bilangnya kayak, lo bakal miss lebih banyak daripada lo berhasil dalam hidup. Jadi kalau lo nggak bisa handle kegagalan lo, ya lo nggak bakal bisa berhasil sih, most likely gitu. Jadi lo harus bisa terima dulu, balik lagi. Lo terima dulu.
lu gagal, cari cara gimana caranya biar bisa lebih better gitu. Apa ya, kayak agak bukan kecewa ya, agak menyayangkan aja gitu. Maksudnya kalau misalnya muridnya terlalu banyak nyalahin peralatan, ya gue agak apa ya, kayak agak bukan kecewa ya, agak menyayangkan aja gitu. Maksudnya dulu gue dengan peralatan seadanya aja bisa kok gitu, dengan stick second semua aja bisa. Masa lo stick baru udah di fitting terus lo masih nyalahin peralatan lo gitu. Yang kayak gitu gue cuma menyayangkan aja. Oke, kalau ngomongin brand ambassador, nah ini lumayan menarik. Yang gue penasaran kenapa lu yakin banget sama brand-brand yang lu endorse itu? Yang endorse gue? Yang endorse lu. Iya, pertama gue suka modelnya, terus kedua ngelihat gimana mereka udah support atlet-atletnya, apakah all out atau enggak gitu kan. Terus kalau stick ya sama kayak gitu juga, sama kalau stick yang paling gue concern banget itu bukan brandnya awalnya, tapi kira-kira satu set itu rata-rata gampang nggak dipakai sticknya, karena kan lo harus pakai sticknya semua kan. Jadi kalau misalnya ada satu brand yang enaknya cuman ya ironnya doang gitu ya kalau lo bisa bikin kontraknya iron doang sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya harus satu set kan akan merugikan permainan lo kalau misalnya lo masih mau main turnamen serius gitu. Jadi jangan tergiur cuman karena sponsor nih gitu. Nah, tapi lo harus pikirin elemen-elemen yang lain. Yes, yang kebanyakan gue lihat kayak gitu sekarang. Cuman kayak biar gue ada nama aja di sponsor gitu. Kalau gitu perjuangan lu sampai mendapatkan brand-brand tersebut tuh kayak gimana tuh, Di? Ya dulu gue sempet yang kayak ngirimin CV nggak dibales ya pernah gitu. Teman gue mainnya nggak sebagus gue tapi dia dapat sponsor ya pernah gitu. Sampai akhirnya gue di notice, salah satunya yang ngebantu banget ya sosial media gue gitu. Tapi diiringin sama prestasi gue juga ya, bukan sosial media gue doang. Sosial media gue lebih ke trick shot. Gue selalu coba untuk kasih sesuatu yang organik gitu ya, yang gue ciptain sendiri. Gue selalu bilang sama Andre, partner gue di Indovisual Golf, kalau bisa kita bikin yang baru, jangan bikin yang udah ada. Terus kalau dari musiknya, kalau bisa kita nggak usah pakai musik yang lagi hits, lagi hype, tapi yang kita suka aja, biar orang tahu kita tuh karakternya kayak gimana sih gitu. 2007 gitu, 2006 itu gue udah ngerekam pakai Nokia bro. Gue senderin aja di mana gitu. Dari dulu tuh gue udah cari akal, gue nggak punya tripod tuh nggak susah kan bro. Zaman itu nyari tripod HP mana ada. Jadi benar-benar HP Nokia gue senderin di mana, terus gue bikin video. Itu masih ada videonya gue sampai sekarang, pecah gitu. Gue juga ngeliat kayak gila ya. Maksudnya gue kayak ngomong sama diri gue yang nyaman dulu, gila loh. Bikin video niat banget gitu sampai lo senderin di mana, tapi yang penting dapat gitu shotnya. Dan itu lo nggak kayak ngerasa malu, nggak ngerasa capek gitu? Enggak sih, malu enggak. Malu awalnya iya, cuman lama-lama kayak bokap gue juga pas gue ngerekam pakai Nokia itu dia nanya kan, ngapain lo? Ya ngerekam aja gitu, emang suka aja gitu. Dan karena suka akhirnya ada hasil ya sebenarnya. Betul, tapi kalau cerita singkatnya sebenarnya dari Indovisual Golf itu terjadi karena dulu waktu gue masih junior, gue sama Andre bilang, one day kita bikin video-video kayak trick shot gitu, lucu kali ya. Pukulan-pukulan aneh lah gitu ngomongnya dulu, belum zaman trick shot gitu kan bahasanya. Tapi kita waktu belum ada platformnya, jadi kita bingung, pernah masukin ke Facebook apa ya zaman dulu, tapi kurang lah. Sampai salah satu teman gue nyaranin kayak, cobalah buat di Instagram gitu. Gue buat aja benar-benar dari nol gitu. Dari iseng-iseng. Terus ya responnya positif. Gue pertama kali tahu responnya positif itu pertama kali gue lagi produk launchingnya TaylorMade. Kan gue harusnya mukul kan driver, tiba-tiba ada yang teriak di trick shot gitu.
di situ gue tahu kayak oh ya orang notice nih gue ngelakuin trick shot gitu. Dan yang gue happy dari Indo Visual Golf itu ya gue sama Andre udah masuk media-media luar gitu karena video trick shot kita, malah bukan karena prestasinya gitu tapi malah karena video trick shot kita. Jadi waktu udah masuk apa aja ya, Nickelodeon, MTV, terus NBC, terus Golf Channel US gitu. Jadi secara nggak langsung apa yang lu lakukan sampai saat itu ya membantu lu untuk dapatkan sponsor itu ya berarti ya. Yang pasti sih kalau saran gue ke junior gue ya main yang bener, latihan yang bener dan keras, smart dan keras. Kalau lo udah berprestasi pasti orang nyariin lo sih, lo nggak perlu nyari-nyari lagi gitu. Jadi jangan sibuk nyariin sponsor. Balik lagi ke internal. Apalagi kalau dengan pembicaraan kita yang dari awal tadi, apalagi kalau kalian udah dengar kisah gue tadi, kenapa lo mesti sibuk nyariin barang yang free sih kalau kalian masih bisa afford gitu? Ya, gitu. Menarik. Nanti juga dikasih kok kalau lo emang worth untuk di sponsorin. Gitu. Sebelum terakhir, boleh nggak cerita achievement lu apa yang lu udah lakuin sebagai pro ya, sorry. Apa aja yang lu udah achieve gitu menurut lu? Dan apa yang membuat lu paling puas? Indonesian Golf Tour Final 2014 sama President's Cup Seri 1 di 2019 di Jagorawi. Nah yang kalau sebagai tim di pro, kita tim Indonesia pernah menang Ryder Cup lawan Malaysia 2 kali. Gue lupa tahunnya, tapi 2 kali kita menang. Terus gue lolos cut di Asian Tour 3 kali, satu di India 2014 yang gara-gara gue menang Panasonic Open itu gue dapet invitation ke sana. Indonesian Open 2017 sama Indonesian Master. Terus gimana rasanya ngangkat pertama kali tuh piala? Setelah lu kerja keras nyaris seumur hidup lu di. Gue waktu itu sampai sempet lupa terima kasih sama orang tua gue karena gue nervous banget. Sampai diingetin orang tua, oh iya gitu. Soalnya gue nervous banget untuk speech karena gue bener-bener apa ya, bener-bener kaget juga gitu bisa menang akhirnya setelah sekian lama, setelah 15 tahun main gitu. Dan lucunya di pagi hari besoknya itu, ya malam itu gue belajar sesuatu juga sih, banyak banget yang nyelamatin gue dan gue ngelihat ada yang memang dari dulu support gue, tapi ada yang lah tiba-tiba ada gitu. Dulu lu bilang gue nggak bisa gitu, tuh ada juga. Ya masalah, wajar, manusiawi. Next morningnya gue baru bangun pagi, ada salah satu orang yang support gue terus, yang dia bilang dia selalu yakin sama gue, tapi dia bilang gini, itu gue langsung nangis di situ di tempat tidur. Dia bilang, orang tuh nggak ada yang percaya kalau kamu bisa menang. Yang tadi gue bilang kan, itu bener. Orang nggak ada yang percaya gue bisa menang karena gue kurus, karena gue mukulnya pendek, segala macam. Tapi ternyata itu semua salah, gitu. Karena om percaya kamu bisa, emang tunggu waktunya aja. Apa sih yang membuat lu puas di hidup lu? Apa yang lu bisa bangga kalau lu udah ngelakuin sesuatu? What's next buat lu di? Gue kan bangga banget kalau gue bisa bawa tim Indonesia dapat medali emas ya, atau apapun sih, tapi kalau bisa emas. Untuk jadi pelatih apalah daerah kayak atau nasional gitu. Tapi kenapa gue belum mau? Karena gue tahu gue belum bisa gitu. Tahu dari mana gue bisa apa belum? Ya gue harus kumpulin dulu ilmu gue sampai gue jadi ibaratnya bisa dibilang sebagai performance coach, baru gue yakin gue bisa achieve itu. Nah, kenapa gue berani untuk main touring pro? Karena gue yakin gue bisa juara kan nanti. Akhirnya gue jadi juara. Nah, yang bisa bikin gue puas, one day gue membawa tim Indonesia juara di kejuaraan internasional pasti. Gitu. Kalau buat diri atau murid gue juara di kejuaraan internasional juga sama aja. Tapi kalau misalnya gue kan sekarang ya buat main, gue tetap serius. Cuma bukan goal gue yang paling utama bukan di situ. Pengen punya akademi juga nanti. Jadi
kalau gue udah tua mungkin yang ngelatih banyak kan asisten gue aja. Terus gue pengen punya brand, gue lagi develop sama teman-teman gue. Mudah-mudahan tahun ini cepet keluar. Nanti bisa cek di Instagram gue pasti sounding. Terusannya, ya semoga gue bisa berbuat yang terbaik buat olahraga ini aja sih, terutama di negara gue sendiri.